Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus 2 aplikasi pinjaman online ilegal yang menjerat sekitar 400 nasabah. Para pelaku tetap melakukan teror kepada nasabah meskipun pinjaman telah dilunasi, dengan modus intimidasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial. Salah satu korban, berinisial HFS, mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah karena teror berulang bahkan setelah pelunasan. 2 aplikasi yang menjadi pusat kasus ini adalah dompet selebriti dan pinjaman lancar. Teror terhadap HFS mencapai puncaknya pada Juni 2025, termasuk ancaman yang juga dikirimkan kepada anggota keluarganya, menyebabkan korban merasa malu dan mengalami gangguan psikis. Bareskrim Polri menangkap 7 tersangka, masing-masing dengan peran berbeda, mulai dari penagihan hingga pembayaran. Klaster penagihan atau desk collection terdiri dari 4 tersangka yang bertugas menagih nasabah, sedangkan klaster pembayaran atau payment gateway terdiri dari 3 tersangka yang mengelola transaksi. Para pelaku bahkan menggunakan metode intimidasi dengan kata-kata yang dikombinasikan angka, serta manipulasi foto korban yang dikirim kepada korban dan keluarganya. Penyidik telah menyita barang bukti berupa handphone, SIM card, laptop, mesin EDC, kartu ATM, dan dokumen terkait operasional pinjol ilegal, serta memblokir rekening dengan total sekitar 14,2 miliar rupiah. Selain itu, penyidik juga menelusuri pengembang aplikasi atau klaster aplikator, yang sebagian merupakan warga negara asing. Pendalaman kasus masih berlangsung untuk menangkap tersangka yang masih berada di luar negeri dan mengungkap keterlibatan PT Odeo Teknologi Indonesia, perusahaan yang menjadi pusat pengelolaan aplikasi tersebut. Kombes Andri Sudarmadi menekankan pentingnya membedakan antara pinjol legal dan ilegal. Aplikasi legal harus memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan dan hanya meminta akses terbatas pada ponsel pengguna, termasuk kamera, mikrofon, dan lokasi. Pinjol resmi menyalurkan dana langsung kepada peminjam, memberikan informasi transparan tentang suku bunga dan biaya, serta memastikan tenaga penagih bersertifikat dan mematuhi kode etik AFPI. Layanan pelanggan harus responsif dan alamat kantor jelas, sementara operasional diawasi penuh oleh OJK. Masyarakat dapat memeriksa daftar pinjol resmi melalui situs OJK atau layanan AFPI. Deputi Direktur Perlindungan Konsumen OJK, Dahnial Apriyadi, menjelaskan pemberantasan pinjol ilegal sulit dilakukan karena platform bisa dibuat cepat dan mudah. Sebagian server berada di luar negeri, dan banyak nasabah memiliki literasi rendah tentang risiko pinjaman online. Banyak masyarakat memilih pinjol ilegal karena proses keban dianggap lama dan rumit, sehingga menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber. Penindakan terhadap pinjol ilegal terus dilakukan, namun kasus ini menekankan perlunya kesadaran masyarakat untuk memilih pinjaman yang legal dan aman, serta pentingnya literasi finansial agar tidak menjadi korban praktik ilegal yang merugikan secara finansial maupun psikologis. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.